apa kabar pemirsa? Lebong Bilayo kembali hadir menemani Anda dengan berbagai macam berita menarik yang telah kami kemas dan kami rangkum. Saya Riri Agustin. Kita awali berita yang pertama, rapat persiapan Pemda Lebong menuju new normal. Selasa 23 Juni 2020, Bupati Lebong sekaligus Ketua Gugus Penanganan COVID-19 mengadakan rapat terbuka mengenai persiapan menuju new normal life. Tanpa hadir Kapolres Lebong, AKBP Ihsan Nur SIK, sekaligus Wakil Ketua 1 Gugus Penanganan COVID-19, Dandim, Kejari Lebong, Sekda, serta pejabat pemerintahan lainnya. New normal kan dibuka lagi semua bidang, harus berjalan. Tapi orang yang masuk ke Lebong harus orang yang aman dari COVID. Sampai kapan mungkin Bang penjagaan di posko? Sampai selesai berakhir. Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua, ingin tanya, semestinya di pos penjagaan itu yang diperiksa apakah sopirnya saja atau termasuk penumpang? Seluruh. Tapi yang terjadi yang sering dipantau sopirnya aja, Pak? Ya nanti kita berlakukan lagi ya. Kita evaluasi lagi. Ini harus seluruh ya? Kita evaluasi seluruh. Bukan sopirnya, penumpangnya semua. Ya. Artinya jadi peak kita new normal per tanggal berapa, Pak? Tanggal 1 ya. 1 Juli lah. 1 Juli ya. Sudah Rata-rata bulan sebelum Juli. Belum saya tangan tuh. Belum kan? Tangan hari ini Pak. Memang saya mau tangan. Kemarin di media 1 Hari ini aja 1 Juli. Saya belum tangan. Saya mau lihat kesiapan dulu. artinya sebelum 1 Juli 1 Juli insyaallah. 1 Juli sudah diberlakukan Pak Bub ya. Belum tahu. Belum tahu. Jangan dikatakan itu. Ya kan? Saya melihat persiapan dulu. Persiapan saya kata ada 5 persiapan yang harus disiapkan untuk ya menghadapi new normal. Artinya itu siap, kita nanti rapat kembali. Ya, kemudian kami akan turun aksi kita sama-sama. Bupati Lebong juga menjelaskan bansos yang terjeda akibat administrasi terkait data penerima. Dalam waktu dekat, bansos akan segera dibagikan ke desa-desa yang sudah siap secara administrasi. Ya tadi sudah dibahas, mungkin kalian sudah dengar, ya kan, terhentinya karena administrasinya. Tadi sudah jelas, ya kita harus bisa bagi, mana yang COVID, mana yang Pemda, mana yang Kapolres, mana yang Dandim, sudah jelas semua tadi. Berarti ya kan? dalam waktu dekat harus segera dibagi, Pak? Segera dibagikan, ya, tak boleh satu kecamatan saja, yang lain nuntut, ya kan, ya. Kita kan harus siap juga nih, Jadi ya kan. Pak Bupati, kendalanya karena ada jeda pembagian bansos ini, kendalanya di mana Pak Bupati? Jedanya ada sekitar beberapa, mungkin seminggu lebih. Itu kendalanya soal data atau? Aja. Oh, soal data. Ya data saja. Ya jelas data. Ya, Tapi final data dari pihak desa atau seperti apa Pak Bupati? Ya mungkin dari desanya, ya kan. Sekarang saya katakan kita menunggu data lagi, mana yang sudah siap kita bagi. Siap. Ya kalau memang kadesnya tidak bekerja, tidak mau mendata, ya silakan nanti ditinggalkan. Biar Bola panasnya ada di kades. Masyarakatnya ya harus tuntut kadesnya. Tim Liputan Lebong TV melaporkan. Sekda Kabupaten Lebong merasa kecewa terhadap PLN yang tidak mau tahu dengan kondisi Pemda beserta OPD. Terkait adanya tagihan listrik oleh pihak PLN kepada beberapa OPD yang ada di Kabupaten Lebong, Sekda Lebong merasa kecewa dan sangat menyayangkan atas pelayanan yang kurang maksimal dari pihak PLN terkait keterlambatan pembayaran tagihan listrik. Segera tadi saya sudah buat surat dan sudah ketemu dengan kepala PLN langsung. Nah ini kan saya minta pengecualian di bulan ini. Karena apa? DPA-nya kan baru diserahkan kemarin dan itu belum balik ke pihak BKD. Nah seyogianya GUPU itu dikeluarkan berdasarkan DPA. Nah kalau DPA-nya belum ada, artinya kan belum bisa untuk pencairan. Nah maksud saya tidak sepenuhnya itu salah OPD. Nah artinya kan proses untuk realokasi ini kan masih berlangsung. Mustarani Abidin menjelaskan, dari pihaknya sudah berkoordinasi kepada pihak PLN maupun OPD terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya sudah berkoordinasi, kemudian sudah membuat surat baik ke PLN maupun ke OPD masing-masing. Pertama untuk OPD, untuk segera mungkin menyelesaikan tunggakan itu, kalau seandainya uangnya sudah pencairan. Untuk PLN mohon disposisi, mohon dispensasi untuk minggu depan ini harus sudah selesaikan. Nggak, kalau keharmonisan mungkin kita harmonis saja. Tetapi yang masalahnya kemungkinan itu pihak PLN kondisi Pemda dia tidak ketahui, sedangkan kondisi PLN kondisi kita dia tidak tahu seperti itu. Kewajiban yang seharusnya sayangnya karena ini tadi saya sudah jelaskan tentang DPA, seharusnya mereka mengerti lah. Tim Liputan Lebong TV melaporkan.
Program magang ke Jepang untuk masyarakat Kabupaten Lebong ditunda sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Masih maraknya isu pandemi COVID-19 di seluruh negara, terdampak pula program pemerintah untuk masyarakat, salah satunya program pemagangan ke Jepang. Dijelaskan Kadis Nakertrans Januar Pribadi bahwa hingga saat ini pemerintahan Kabupaten Lebong belum mendapatkan kejelasan lebih lanjut dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi maupun Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program pemagangan ke Jepang tersebut. Dalam hal ini, Kadis menekankan untuk program pemagangan ke Jepang ini masih tertunda, serta bukan dibatalkan atau dihapus sembari menunggu instruksi dari pusat untuk dimulainya program ini. Lalu dirinya juga menambahkan bahwa antusias dari kaum anak muda Kabupaten Lebong sampai saat ini cukup bagus, di mana beberapa hari yang lalu, masyarakat masih mempertanyakan mengenai program pemagangan ke Jepang. Termasuk program pemagangan putra-putri kita yang rencananya untuk dimagangkan ke Jepang itu masih tertunda. Artinya bukan dibatalkan. Belum ada kata-kata pembatalan atau ditiadakan ataupun dihapus. Yang ada adalah penundaan program tersebut sampai kita menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari baik Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu maupun dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Jadi walaupun sudah kita sampaikan baik ke masyarakat, kaula muda yang berminat untuk mendaftarkan dirinya untuk rencana pemagangan ke Jepang, tapi antusiasnya masih cukup bagus karena sampai beberapa hari yang lalu masih ada anak-anak kita, anak-anak muda kita yang datang ke kantor kita, ke Dinas Ketenagakerjaan Lebong, mempertanyakan itu, dan mereka masih berharap program pemagangan di Jepang itu akan cepat realisasi sehingga mereka akan ikut mendaftarkan dirinya dan kalau bisa lolos berangkat magang ke Jepang dalam rangka untuk menimba ilmu, karena ada tahapan-tahapan yang akan dilalui, baik itu mulai dari tahapan pendaftaran, kelengkapan administrasi, sampai ke seleksi, dan mereka akan dilatih terkait dengan kesiapan untuk pemagangan ke Jepang itu sendiri. Rega Dimas melaporkan. Kebijakan perusahaan terhadap karyawan perusahaan yang dirumahkan akibat pandemi COVID-19. Terkait perusahaan yang merumahkan para tenaga kerja akibat pandemi COVID-19, pihak Nakertrans Kabupaten Lebong telah mengkonfirmasikan kepada seluruh perusahaan yang ada. Saat ini, seluruh perusahaan yang ada di Lebong masih berjalan dengan baik dan tetap mentaati protokol kesehatan, di mana kita ketahui kabupaten masih berstatus zona hijau. Baik, terkait dengan adanya informasi ada beberapa karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Lebong untuk sementara waktu yang dirumahkan. Jadi kita sudah mengkonfirmasi, kita sudah berkoordinasi ke setiap perusahaan yang ada, ke seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Lebong, karena terkait dengan lagi maraknya pandemi COVID-19, termasuk kita di Lebong. Cuman alhamdulillah sampai saat ini karena status kita Kabupaten Lebong ada di posisi zona hijau. Jadi status kita masih di posisi zona hijau. Jadi untuk aktivitas di perusahaan masih berjalan cukup baik, cukup kondusif, walaupun tetap mengacu kepada protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dan dari pemerintah, bahwa di segala lini tetap bekerja seperti biasa, tetapi tetap menjalankan protokol kesehatan seperti yang diperintahkan dianjurkan oleh pemerintah kita. Karena apa? Karena ini untuk menjaga jangan sampai terjadi penyebaran daripada virus COVID-19 atau virus corona yang sama-sama kita tahu luar biasa hebatnya, ya sudah segitu banyak korban
Tapi alhamdulillah kita bersyukur pemerintah kita di bawah pimpinan Bapak Haji Rosjonsa, SIP MSI, Bupati Lebong, kita sampai saat ini tetap berhasil mempertahankan Kabupaten Lebong di posisi zona hijau. Ini tidak gampang untuk mempertahankan zona hijau. Jadi Bupati kita sama-sama kita tahu begitu serius dalam mengantisipasi daripada virus COVID-19 ini sendiri. Terdapat beberapa karyawan yang dirumahkan di suatu perumahan, MAE, di mana mereka berstatus pekerja harian, bukan karyawan tetap karena saat ini kondisi perusahaan belum dalam kondisi stabil. Pihak Naketrans telah mengkonfirmasi untuk karyawan yang dirumahkan, kemungkinan akan direkrut kembali ketika perusahaan sudah stabil memasuki new normal ini. Ada beberapa karyawan yang dirumahkan, setelah kita cross check memang itu ada di perusahaan Mega Hydro Energy atau sering disingkat MAE. Memang ada beberapa karyawan yang dirumahkan, cuman ini bukan karyawan tetap di perusahaan tersebut, tetapi ini adalah pekerja-pekerja harian yang dirumahkan karena kebetulan memang untuk aktivitas pekerjaannya sementara waktu memang belum bekerja secara maksimal. Jadi untuk sementara waktu mereka memang dirumahkan setelah kita konfirmasi ke kawan-kawan rekan-rekan di perusahaan MHE sendiri. Nah, tetapi kalau aktivitas mereka sudah berjalan dengan bagus, nanti sudah maksimal setelah new normal ini nanti, insya Allah kawan-kawan yang dirumahkan, pekerja-pekerja harian yang dirumahkan sementara waktu di PT MHE itu akan ditarik kembali, akan dipekerjakan kembali di PT Mega Hydro Energy. Rega Dimas melaporkan. Sekian Lebong Wilayah, terima kasih dan sampai jumpa.